apa bisa masuk? Nah, itulah yang Dendi lakukan dengan cotton bud itu. Mana dengan pemakaian earphone dalam jangka panjang? Atau ada nggak cara pemakaian earphone yang lebih sehat? Ini Kalau kita di pesawat atau kita berada di perjalanan yang dari ketinggian rendah perbedaan tekanan ya, dari daerah tinggi ke daerah rendah, itu kan biasanya dari perbedaan tekanan. Begitu juga yang dengan di pesawat. Jadi itu namanya barotrauma. Jadi yang namanya sudden deafness itu boleh dibilang itu stroke pada pendengaran. Ada lagi itu yang penyakitnya. Tambahnya umur, kemampuan indera pendengaran juga berkurang. Apakah ada usaha preventif yang dapat dilakukan untuk memperlambat penurunan kemampuan ini? Tapi ada juga yang sudah dimasukin air kok nggak keluar ya. Berarti itu air yang masuk itu terperangkap oleh kotoran. Risikonya pecah. Ya. Gendang telinga kita pecah. Ya. Oke, ya. Sangat risiko tinggi ya. balam bukan sembarang balam, balam basarang di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam, ikolah salam dari orang Bariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya sadonya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Carilah kesempatan untuk mencari ilmu tentang kesehatan karena di usia-usia sekarang ini kita sangat rentan dengan yang namanya sehat. Itu suatu hal yang mahal sekali tentang kesehatan ini yang kita rasakan di usia-usia jelang 50 tahun ini. Setuju nggak teman-teman? Setuju semua ya? Setuju. Nah, oleh karena itu, malam ini kita akan mendengarkan kita akan mendengarkan bincang-bincang antara saya sebagai host malam ini dan acara kita kali ini nggak ada sambutan-sambutan ya. Jadi kita langsung aja ke narasumbernya. Narasumber kita yaitu Dr. Erwi Saswita, SPTHTKL. Untuk bisa membangun kredibilitas tentang siapa yang berbicara pada malam hari ini, sebaiknya Dendi mulai dengan membacakan kurikulum vitae dari Erwi Saswita ya. Baik, kita mulai. Dr. Erwi Saswita, spesialis THT KL. Nah, nanti kita tanya, KL itu apa? Apakah Kuala Lumpur atau KL yang lainnya? Nah, Kepala leher. Kepala leher ya. Baik, beliau Kepala kelahiran leher. di Solo 12 Desember 1974 Iya. dan berasal dari pendidikan kedokterannya dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Menamatkan kedokterannya dokter umumnya di tahun 2001, lalu nyambung menjadi residen di 2013 sampai 2018, sehingga 2018 sudah mendapatkan spesialis THTKL juga di Universitas Andalas. Jadi ini perjalanannya mendapatkan spesialis ini sudah sekitar 25 tahun ya, Wi? Luar biasa. Luar biasa Ya, sekali. kalau untuk ininya spesialisnya 6 tahun. 6 tahun. Tapi untuk mendapatkan pendidikannya ini yang salut sama teman-teman dokter kita ya. Itu nggak berhenti belajar sampai oma-oma pun pasti masih belajar gitu ya. Luar biasa. Sampai Riwayat jadi pekerjaan dari Wiwi pernah jadi kepala puskesmas di Muaro Paiti Kapur. Kapur 9. 9 kabupaten 50 kota, lalu jadi dokter umum di Rumah Sakit Selaguri Padang, dokter umum di Rumah Sakit BMC Padang, dan sekarang di Rumah Sakit Tentara Padang, Dr. Rekso Diwiryo, gitu ya. Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh Wiwi adalah Maxillofac Fracture Management Workshop, Mini Symposium Case Report in Facial Plastic and Reconstructive. Wiwi juga ini ya, facial plastik, operasi plastik juga. Ya, artinya bukan ini ya, THT itu meliputi 9 sub bagian itu, sub spesialis. Ada di situ Jadi juga kalau facial plastik. sekarang ini kalau istilahnya sekarang ini dokter THT umum. THT umum gitu ya. Terus Ada juga 9 mengikut bagian. Wiwi juga Dokter Erwi juga mengikuti berbagai macam kongres karena yang namanya seorang spesialis itu harus selalu mengupdate dengan mengikuti kongres-kongres gitu ya. Wi, kita mulai aja ya tanya-tanya. Ini santai aja teman-teman, kita ngobrol-ngobrol enak masalah kesehatan pendengaran. Kenapa ini suatu hal yang penting? Sudah pasti
pendengaran ini, telinga kita adalah salah satu panca indera yang paling penting. Dan kalau seandainya kita tidak merawat kesehatan pendengaran ini dengan baik, itu akan berakibat tidak bagus lah akibatnya. Dampaknya juga akan sangat-sangat menurunkan kualitas hidup. menurunkan kualitas hidup. Jadi bukan cuma kurang minum aja ya untuk menurunkan kualitas hidup, karena kalau seandainya, kalau kasarnya ya, kalau apakah gitu kan, Iya. kalau apakah semua kualitas hidupnya akan selalu menurun, Kak. Kita tidak bisa mendengarkan orang, kita tidak bisa memahami apa yang orang sampaikan kepada kita tidak bisa Iya, menyampaikan kembali apa yang ingin kita katakan kepada orang. Jadi intinya nggak nyambung gitu ya. komunikasi jadi terganggu. Komunikasi jadi terganggu. Nah, kesehatan pendengaran ini selalu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan kepada kuping kita, talingu, pada talingu kita, gitu kan. Dendi, khususnya Dendi itu suka banget pakai cotton bud, Sebenarnya boleh nggak sih kita membersihin telinga itu pakai cotton bud gitu? Banyak sekarang yang bilang bahwa kalau pakai cotton bud tuh malah makin masuk kotoran ke dalam gitu. Coba deh jelasin dari sisi ilmiahnya seperti apa sih kalau cotton bud itu? Oke, kita mulai aja lah ya. Ya, sip. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebagai manusia, indera pendengaran ini memang harus kita jaga, dan kemudiannya itu di kemudian hari, kalau pendengaran ini tidak kita rawat, itu tentu akan menurunkan kualitas hidup kita. Jadi untuk sebagai awal introduction-nya, tentu kita harus nanti akan kasih tahu ini telinga ini terdiri dari bagian-bagian ya. Jadi bicara dulu tentang anatomi telinga. Jadi telinga itu dibagi secara garis besar itu ada 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, telinga luar itu mencakup daun telinga dan liang telinga. Telinga tengah itu mencakup membran timpani atau gendang telinga sampai ke tulang-tulang pendengaran, dan di dalamnya itu ada rongga namanya cavum timpani. Nah, itu telinga tengah. Kemudian telinga dalam terdiri dari rumah siput ya. Ada koklea namanya, itu rumah siput bagi orang awam. Dan juga ada di situ sistem keseimbangan kita. Jadi di telinga dalam itu ada rumah siput untuk energi-energi yang akan dirubah menjadi energi suara, menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke otak kita. Nah, jadi secara garis mana ini dia. Ya, ini anatominya. Yang ini aja ya, Den. Ya. Ini ada telinga luar. Telinga luar ini terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Ya, kemudian mulai dari gendang telinga sampai ke di dalam di telinga tengah itu terdiri dari gendang telinga. Telinga tengah itu ya terdiri dari gendang telinga, ada tulang-tulang pendengaran, dan ada ruangan di situ. Nah, ini yang rumah siput ya, namanya koklea. Ada juga ada kanalis semicircular ini untuk mengatur keseimbangan. Nah, jadi ini bagian dari telinga dalam. Di rumah siputlah di sini yang akan terjadi proses potensial listrik. Nah, nanti yang akan merubah dari energi suara menjadi energi listrik yang kemudian diteruskan ke otak. Itu di bagian pinggir di sini namanya lobus temporal, itu untuk bagaimana persepsi pendengaran akan terjadi ya, gitu. Oke, kemudian, nah disinilah dari yang anatomi seperti inilah fungsi-fungsi pendengaran kita itu akan dihasilkan. Nah, yang pertama fungsi pendengaran. Fungsi pendengaran itu akan dimulai dari ditangkapnya suara oleh daun telinga, kemudian diproses, diteruskan ke liang telinga, kemudian diproses lagi, diteruskan ke gendang telinga, sehingga udara itu akan menggetarkan gendang telinga itu yang akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran nanti diteruskan lagi ke koklea, yang dimana itu transmisi listrik akan terjadi yang kemudian diteruskan ke otak. Ya, fungsinya tadi itu ya, menangkap,
menangkap suara oleh daun telinga. Kemudian di liang telinga, ya yang dia ditunjuk itu, liang telinga itu terdiri dari itu kalau untuk manusia itu kira-kira panjangnya 3,5 cm, ya itu normalnya 3,5 cm. Jadi terbagi atas dua bagian itu, yang liang telinga luar dan liang telinga dalam. Nah, ini external acoustic canal itu namanya. Nah, disinilah kalau yang di bagian liang telinga luar lah, di liang telinga luar inilah yang akan memproduksi minyak, kelenjar keringat, dan kulit-kulit yang akan mati. Jadi hanya di sanalah kotoran telinga itu terbentuk. Nah, hanya di sepertiga bagian luar itu. Jadi kotoran telinga itu hanya berada di sepertiga luar dari liang telinga. Nah, jadi itulah fungsi proteksi dari kotoran yang namanya itu istilahnya serumen ya. Fungsi proteksi dari serumen tersebut. Nah, apa itu fungsi proteksinya? Karena di sana minyak itu yang pertama dia ada bau, ya, berbau itu kayak semut atau serangga kecil-kecil itu tidak akan menyukainya. Kemudian konsistensinya. Jadi ada kotoran telinga itu yang bersifat lembek, ya. Jadi kalau semut masuk itu kan dia terperangkap di situ. Nah, itu fungsi proteksinya. Tapi kemudian ada lagi yang kotoran telinga itu berbentuk seperti cairan. Ya. Kemudian ada lagi kotoran telinga itu yang memang keras. Nah, tapi yang jelas kotoran telinga itu hanya berada di sepertiga luar. Jadi Jadi nggak sampai masuk ke dalam sini ya, Wi? Cuma di iya, sini aja. tidak akan masuk sampai ke dalam liang telinga bagian dalam. Oh. Jadi kenapa bisa masuk? Itulah yang Dendi lakukan dengan cotton bud itu. Jadi gini, kotoran telinga itu dia akan keluar sendiri karena sifat dari pembentukan kulit baru. Jadi di sana tadi kan ada di sepertiga luar itu terbentuk ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, ada kulit gitu ya. Jadi pembentukan kulit baru itu dia sifatnya sirkuler ke arah luar. Dan automatically kotoran telinga itu akan keluar sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak usah korek-korek kuping gitu ya biar bersih, enggak. Karena fungsi proteksi dari kotoran itu. Dan yang kedua, memang dia keluar sendiri gitu, nggak usah dipapain. Kapan Karena keluarnya, Wi? Kayaknya nggak pernah deh itu kotoran keluar sendiri. kotoran keluar sendiri, ya karena produksi dari kulit, pembentukan kulit itu, jadi dia terbentuk keluar, terbentuk keluar, Oh terbentuk keluar. gitu. Ya ikut contohnya itu aja lah. Kayak misalnya orang dengan kotoran telinga yang berbentuk cair, dia akan menguap aja di luar itu. Udah sampai di luar dia menguap. Kalau kotoran telinga itu yang berbentuk agak kental gitu kayak aspal gitu ya, kayak aspal gitu yang lembek gitu, jatuh aja, jatuh aja. Kecuali yang padat ya, ada juga memang beberapa individual itu sifatnya kotoran telinga itu berbentuk padat, keras, seperti serpihan. Itu memang memang lengket dia di dalam lengket di dalam telinga itu, jadi memang harus ada sedikit harus ada bantuan dari luar untuk mengeluarkannya. Tapi prinsipnya dia hanya berada di sepertiga luar. Kenapa dia masuk ke dalam? Kan ada orang itu yang masuk ke dalam. Kenapa? Karena dihentarkan oleh cotton bud itu yang memang hanya sebesar liang telinga itu. Cotton bud kan besar-besar kan, masuk dikorek, Anda terdorong masuk ke dalam. Kalau sudah masuk sampai ke dalam, artinya sudah tidak berada pada tempatnya. Sifat dari pembentukan kulit baru itu tidak akan dikenakannya lagi. Ya, artinya kalau udah di dalam dia tidak bisa keluar lagi. Karena dia sudah tidak berada pada tempatnya. Nah, itu yang tadi fungsi sudah sekali menjawab ini sekali itu dari di awal itu tadi. Oh, I see. Jadi kalau untuk
THT itu ya, cotton bud itu haram itu. Oh Untuk di gitu. THT, cotton bud itu haram. Jadi nggak boleh. Nah, yang pertama dia menghantarkan kotoran masuk ke dalam, ya kan? Iya. Nah, yang kedua, ya, yang kedua, eh di liang telinga bagian dalam itu tadi, ya bagian telinga ya, ini kita ceritanya liang telinga. Iya. Jadi kalau yang liang telinga yang sepertiga bagian luar itu ada kulit, bantalan lemak juga di situ. Hmm. Tapi yang di bagian dalam itu hanya ada kulit dan tulang. Jadi tidak ada bantalan lemak, nggak ada lagi di situ. Jadi kalau terjadi lecet, ya misalnya kalau korek kuping itu, nah kalau lecet dia beda. Ada yang lurus, ada yang belok ke bawah, ada yang belok ke atas, macam-macam variasi anatomi itu ya. Nah, ya kita kan kalau korek kuping nggak pakai mata, korek kuping itu cotton bud itu kan nggak pakai mata, jadi nggak tahu kan, cuman kita masukin aja. Nah, kadang-kadang dia bisa melukai kulit. Nah, kalau udah melukai kulit di liang telinga bagian dalam itu, uh, yang pertama lecet, ya. Yang pertama lecet, kemudian mikroorganisme ya, apa kuman-kuman yang ada di liang telinga itu akan masuk ke dalam lecet gitu. Nah, alhasil nanti kalau terjadi infeksi di liang telinga bagian dalam itu akan terjadi infeksi. Nanti infeksinya itu biasanya sakit sekali karena tidak ada bantalan di situ, Tapi Wi, ya. kadang-kadang Infeksi kan pada telinga luar. kita kan nggak Hmm. tahan tuh ya. Apalagi kalau kita lagi pilek tuh gatel dalam kuping itu tuh. Kadang-kadang kalau kita kasih cotton bud tuh kayaknya nikmat banget karena gatalnya itu nggak tertahankan gitu. Ya, resikonya besar. Nah, Hmm. ya, resikonya harus dipikir kalau kadang-kadang itu kan reaksi inflamasi dari pilek gitu ya. Jadi hidung dan telinga itu ada penghantarnya. Jadi di dalam telinga tengah itu, karena ini bagian dari anatomi kita ini yang bagian ke bawah ini nih Den, Ya, yang tuba tuba ya apa bacain ketutup dia. tuba Tuba auditori. Eustachius namanya. Oh. Ya, tuba auditori ini Hmm. bersambungan berhubungan dengan tenggorok kita. Hmm. Jadi telinga berhubungan dengan hidung, berhubungan dengan tenggorok melalui tuba eustachius ini. Tuba auditori ini nama lainnya tuba eustachius. Nah, jadi infeksi pada hidung, infeksi kita batuk, infeksi bisa menjalar sampai ke situ. Makanya kadang-kadang terasa infeksi pada hidung itu atau pada tenggorok, ya kita batuk, itu pasti gatal pada telinga karena hantaran dari infeksi dari tempat lain itu. Nah, jadi kalau gatal nggak boleh dikorek lah gitu. Jangan, paling kalau boleh itu cuma gini aja lah, ya kan? Oh, dari Jangan, luar gitu ya, Wi ya, dari luar gitu. ya di luar aja korek-korek gitu Oh, ya, I see. ya. Hmm. Jangan, karena resikonya besar. Oh, I Yang see. Jadi, tadi resikonya tadi infeksi ya. Infeksi karena bisa melukai, bisa infeksi dan infeksinya itu sangat sakit. Ya, jadi kalau orang dengan infeksi biasanya kalau ada tangkap itu ya sakit telinganya. Nah, itu kenapa sakit, pasti ngorek ya, dan tebakannya biasanya pasti 90% betul. oh gitu. Ya, 90% orang dengan nyeri telinga ini pasti karena riwayat trauma. Nah, trauma itu biasanya karena korek kuping gitu ya, karena Wih, telinga gitu. Hmm. kan tadi dibilang bahwa telinga itu sudah diciptakan untuk punya protection agar binatang-binatang itu serangga nggak bisa masuk karena dia menghasilkan bau khusus gitu ya, yang menolak serangga masuk gitu ya. Tapi misalnya, hmm, mohon maaf, connectionnya nggak stabil gitu ya. Hmm. Oke. Tapi misalnya Iya, kalau iya kan kemasukan, kadang-kadang bau amis. ya, kalau kemasukan benda asing lainnya selain serangga gimana, Wi? Apa yang harus dilakukan? Oke, ini kita loncat lagi ya. Kita loncat Nah, ya. Ya, sesuai dengan ini aja request. hmm, Tapi nanti sekalian sambil jalan juga dijelaskan yang lain nanti. Jadi, yang telinga kita ini memang tidak ada pintu ya kan? Ya, tidak ada pintu. Jadi apapun bisa masuk ke situ. Ya, kalau serangga ini apa nih? Kalau benda asingnya apa? Serangga atau apa?
Tadi kan serangga nggak mungkin masuk ya. Misalnya yang lain gitu, secara nggak sengaja Oh masuk gitu kan. ya, Mm, kan ada juga telinga itu rasakan bersih gitu, mm. sangat bersih. Kenapa? Karena dikorek kan. Jadi Oh gitu. kehilangan dari proteksinya itu. Jadi kalau Mm. yang udah nggak ada lagi proteksi ya masuklah, semut pun pasti masuk. Kan memang ada yang suka ngorek-ngorek itu, saking bersihnya ya. Jadi memang tidak ada proteksi tetap bisa masuk juga ya. Nah, jadi kalau masuk semut, kecoa pernah juga tuh Den, ada Masya kecoa. Allah. Aduh, banyak itu kasusnya. Kalau misalnya yang tidur-tidur di lantai, gitu, hati-hati. Kecoa bisa masuk ke situ. Nah, terus lalat. Nah, kalau lalat yang masuk itu risikonya besar juga itu. Lalat itu kalau dibiarkan cuma beberapa jam nanti bertelur dia di dalam. Iya. Ada larvanya kan, terjadi Iya, ada belatung. belatung ya, bisa jadi ada belatung ya di situ. Nah, sekarang gini, apapun kalau yang masuk itu serangga, pokoknya atau makhluk hidup apa lah gitu ya, prinsipnya matikan dulu serangganya. Caranya masukin aja minyak goreng. Boleh Minyak minyak goreng. goreng. Ya, minyak goreng yang baru Oh. ya, jangan yang bekas. Jangan jelantah loh. Nah, atau baby oil boleh. Yang jelas yang kekentalannya akan mematikan serangga. Karena Hmm. kadang-kadang kalau dikasih air, dia masih bisa ini kan, masih bisa napas dia. Artinya kalau udah keluar dari airnya bisa napas. Tapi kalau karena minyak goreng dia cepat mati itu. Ya, yang pertama prinsipnya matikan dulu dengan cara meneteskan minyak goreng. Habis itu jangan dikorek-korek. Habis itu ya harus eh, ke rumah sakit, ya jangan dikorek-korek, harus dikeluarkan. Nanti akan ada caranya lagi untuk mengeluarkan benda asingnya dan mengeluarkan minyak gorengnya itu. Minyak goreng tidak Hmm. boleh lama ada di situ, harus dikeluarkan. Nah, nanti ada yang namanya irigasi telinga. Nanti jadi irigasi itu memang harus mengeluarkan minyak-minyak yang minyak goreng yang sudah kita masukin tadi. Jadi kita keluarkan dengan melakukan irigasi. Jadi disemprotkan air. Terus divakum habis itu. Nah, kalau Enggak. pokoknya irigasi itu dengan segala macam teknik yang ada kita ya. Sesudah kita irigasi, kita bersihkan, boleh bersihkan itu hanya dengan kapas atau kita sedot atau apa boleh. Wih, Manfaatkan saja. sekarang di luaran, di online, toko online banyak banget yang jual. Itu Mm-mm. Alat-alat itu bersih ya. kuping itu ya, yang ada kameranya, terus dia sekalian Iya. nyedot kotoran tuh, bener nggak sih? Maksudnya aman nggak sih? Em, Gimana ya? Sebenarnya kalau bisa dipastikan tidak akan melukai, ya boleh-boleh saja, ya kan? Artinya dia bisa lihat ininya kan, bisa ke arah mana dia mau, boleh-boleh aja. Nah, asalkan tidak melukai, artinya eh, prinsipnya dia melihat apa yang masuk ke dalam telinganya. Jadi kalau dia bisa silakan aja. Cuman kadang-kadang kan gini Den, dia sedang korek-korek, lewat anaknya bego Pak. Dia nak terjejak bego. Jadi perlu pengawasan sekali ya untuk Nah, menggunakan itu ya. terus satu lagi ini juga ini ya pemakaian cotton bud itu atau pemakaian yang alat-alat baru itu dilihat sama balita-balita. Jadi anak kecil itu gampang meniru, dia gampang sekali meniru. Nanti kalau udah dilihatnya ada yang di panutnya gitu ya, dilihatnya orang tuanya sering korek-korek, dia akan niru. Apa yang terjadi kalau anak kecil niru? Nah itu tadi. Bisa infeksi nih, kena liang dalam yang nggak ada bantalan lemak ini nanti takutnya ya. Kalau anak kecil, terus ada lagi ya, belum selesai tadi tuh. Nah, Yang paling parah bisa bocor gendang telinga. Gendang telinga itu dia tipis, hanya seperti setipis kulit bawang, rapuh sekali. Kalau udah tercongkel di situ bolong, nah kalau udah bolong pasti akan mengganggu pendengaran pertama. Yang kedua akan mudah sekali terjadi infeksi. Nah ini yang sering kita hadapi di poliklinik ini ya. Anak datang karena gendang telinganya
pecah gara-gara dikorek. Nah, itu akan mengurangi apa namanya? Kalau yang tidak sembuh ya, kalau Merah. sembuh bagus saja. Tapi kalau yang tidak sembuh, tetap bolong, pendengarannya tetap bolong, fungsi pendengarannya Daripada berkurang, mau kena teloan sama bagian sama. kualitas generasi penerus kita akan berkurang ininya. Terjadi penurunan kualitas generasi muda, generasi penerus kita gitu. Kenapa? Pelajaran nggak dengar gitu kan, kurang dengar gitu ya kan. Apalagi kalau dia dah di usia dewasa, dia tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya kan. Itu kualitas generasi muda kita yang harus kita jaga itu dari yang hanya gara-gara orang tuanya mengorek kuping dengan cotton bud. Dendi itulah yang Dendi. Gitu. Berarti kita benar-benar tidak boleh melakukan apapun terhadap liang telinga kita ya. Jadi kalau seandainya ada Ya, kotoran, biarin aja ya ada gitulah. kotoran. Ya artinya jangan diapa-apakan. Artinya kalau ada masalah sebaiknya ke tenaga kesehatan aja. Oh iya, kalau Tenaga ada kesehatan. masalah, barulah kita ke Ya, kalau ada dokter. masalah mau gatal, kadang-kadang kalau udah diginiin kan udah hilang aja. Jadi Mm-mm. yang kotoran telinga yang berada di sepertiga luar dari liang telinga itu, dia kan sifatnya tidak stabil di situ ya, tidak menetap di situ ya. Dia kadang-kadang ada longgar-longgarnya juga. Jadi itu kadang-kadang yang bikin geli. Geli itu yang gali-gali itu, nah, makanya giniannya kadang-kadang hilang. Nah, Iya. beda nanti misalnya karena infeksi-infeksi yang berada di situ yang kadang-kadang memang yang terasa itu gelinya. Itu yang tidak akan bisa hanya dengan begini aja, dia akan hilang ya, memang harus perlu penanganan lebih lanjut gitu. Oke, jadi masih banyak pertanyaan, Wi, tapi kayaknya masih ada pertanyaan nih dari Alfiandi. Alfiandi mau nanya. Silahkan kalau mau nanya Oke. langsung. Oke. Mm. Ya, 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 boleh. kasih Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya, baru bisa gabung, baru nyampe baru pulang kantor, nyampe rumah. Mm-mm. Mau nanya aja, Wi. Kadang Mm. anak-anak itu apa kotoran telinganya tuh ada yang kering, gitu ya, Mm-mm. ada yang encer gitu ya. Tuh bahkan Ya. tuh ada ya anak gitu, Nadi lah gitu ya, paling kecil itu dia emang kalau bersihin kupingnya itu cotton bud tuh bisa banyak banget gitu, tapi lama gitu ya. Beda dengan abangnya yang kering tapi sering, nah gitu. Itu ada kelainan nggak atau gimana ya, Wi? Apa memang seperti itu ya? Bahaya. Enggak. Jadi dalam satu keluarga sendiri itu kotoran itu bisa banyak macamnya. Jadi itu Banyak kan macamnya. jadi hanya pokoknya kotoran itu ada yang bentuknya cair Mm-mm. ya. Jadi individual sekali sifatnya. Dalam satu keluarga malah bisa beda-beda seperti itu. Iya, betul, Jadi betul. ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk apa tadi yang dibilang kayak aspal gitu ya, Iya, iya. ya, agak lembek-lembek gitu ya. Ada juga yang memang kering. Itu individual. Dan itu bukan kelainan, Kelainan. asalkan tidak dilakukan manuver-manuver yang akan menyebabkan kerusakan pada telinga kita. Gitu. Misalnya kalau kering itu udah artinya kalau udah terdorong dia masuk gitu ya. Kalau udah terdorong itu kan harus dilakukan di fasilitas kesehatan gitu. Jadi sebenarnya kelainan juga itu normal aja. Normal ya, iya, iya. Normal aja. Iya, khawatir aja gitu karena paling kecil gitu ya, itu banyak banget gitu. Kadang-kadang memang ada sifat individual sekali, ada sifat memang kotoran itu memang padat, banyak, keras dan menempel kuat. Nah, kadang-kadang itu nggak bisa, kalau udah datang ke dokter pun nggak bisa hanya sekali datang. Kadang-kadang anak-anak apalagi ya kalau kita lakukan untuk ekstraksi kotoran itu, apalagi anak yang kecil itu kan gampang gitu untuk melakukannya. Kadang-kadang harus kita lembekkan dulu. Gitu. Harus beberapa kali datang malah kadang-kadang biar bersih dia. Oh iya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir satu lagi sih dari ini ya. Kalau untuk yang kotoran agak keras itu kan ada dijual apa obat untuk pengencernya itu ya, yang paling aman yang bisa bebas itu apa tuh, Wi? Contohnya, Wi ya? Oh, kita bukan ini ya, kita bukan promosi obat. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ini apa istilahnya kriterianya lah, obatnya seperti apa gitu. Yang bagus untuk melunakkan itu namanya Forumen. Ini kita ya promosi ini ya. Itu bagi obatnya Sanbe, tapi biasa dijual di bebas dijual.
itu namanya forumen, atau ada lagi yang namanya karbogliserin, itu murah meriah muntah 5.000 selesai, itu bisa juga kita lakukan. Bentar, Kalau bentar, yang bentar. forumen itu mungkin kalau nggak salah sekitar 35.000. Tapi ada Ini namanya tadi pengen nanya. karbogliserin, itu sekitar 5.000, bisa juga untuk melunakkan. Tapi hanya itu aja ya, kadang-kadang ada juga itu, ada yang ada jual vital, itu nggak bagus, itu bukan untuk melunakkan. Oh, Andi, jadi karbogliserin itu yang gitu ya. Andi kenapa pengen melunakkan, Di? Dia harusnya kan dia keluar sendiri ya, tapi karena dia nggak keluar, perlu dilunakin gitu ya. Sorry, diulang pertanyaannya ya. Nggak Kenapa jelas, perlu? Den? Ya, sekarang udah jelas. Kurang jelas dan Kurang jelas ya. Oke, Ulang lanjut. lagi, Den. Lanjut dulu, lanjut. Coba Ulang video. lagi, Den. Ulang pertanyaannya. Oke. Jadi Rizal ya. Oke. Sekarang Iya, ulang suaranya lagi. udah jelas? Oke, Oke, iya, udah. iya. Ya, Udah. makasih Wi ya. Beda tuh Oke. yang. Obat-obatnya gitu ya, kasih ya. Ya, baik. Oke. Thank you, Andi. Iya, mari sama-sama. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, sambil menunggu ya. Adalah kan pendengaran. belum selesai juga ini. Faktor U ya, kemana? Ada yang bertanya atau gimana ini, atau lanjutin dulu? Lanjut, Wi, lanjut. Nah, jadi itu secara garis besar ya kita udah bicara tentang anatomi dan fungsinya ya. Nah, kemudian sesuai dengan topik kita, infeksi pada telinga. Jadi infeksi pada telinga ini ya tergantung dari anatomi yang kita sebutkan tadi. Jadi infeksi pada telinga luar dan infeksi pada telinga tengah ya. Nah, infeksi pada telinga luar itu yang biasanya disebabkan karena infeksi jamur gitu ya, infeksi jamur ini bagian luar di liang telinga ini ya. Ya lah. Dari sana media siko kasinan na omboy kasiko. Itu omboy. Ya, sana tadi apa ya? Terlalu berisik. Terajun. Ya, lanjut, Wi. Oke ya. Nah, jadi ini kalau di liang telinga nggak usah kita bahas, Dan, karena kalau di liang telinga ini biasanya kelihatan ya. Nah, kalau infeksi pada telinga, pada daun telinga ini, nah biasanya itu karena digosok-gosok. Nah, orang karena gatal, alergi kan. Alergi ada alergi atau karena kontak. Nah, karena kontak biasanya pada anting nih. Ada juga yang pakai anting dia infeksi pada tempat antingnya itu. Nah, itu infeksi pada telinga, di daun telinga. Atau ada lagi tuh infeksi pada daun telinga itu seperti ada namanya pseudokista. Pseudokista itu mana daun telinga tadi, Dan? Daun telinga tadi, Dan. Nah, ada lagi itu infeksi pada daun telinga itu namanya pseudokista. Jadi isinya menggelembung. Jadi telinga itu menggelembung seperti ada cairan di bawah kulitnya. Jadi terisi cairan, namanya pseudokista. Itu biasanya karena ada tekanan. Karena orang yang biasa pakai helm gitu ya, biasa pakai helm, tertekan lama atau suka tidur miring ke kiri, jadi ketekan ininya. Nah, awal-awalnya ketekan, kemudian ada gatal, kemudian garu-garu. Nah, nanti terisi cairan. Terisi cairan di daun telinga ini. Ada juga jerawat di telinga ya, Wi ya? Apa namanya, cyst gitu ya? Ada cyst. Ada ya, banyak itu dengan segala macam kelainan ini kulit di daun telinga. Nah, kemudian kita masuk ke bagian liang telinga, infeksi pada liang telinga luar dan infeksi pada liang telinga bagian dalam. Nah, ini yang biasanya disebabkan karena infeksi virus, infeksi jamur, atau infeksi dari bakteri. Nah, kadang-kadang yang sekarang ini kalau di poliklinik ya, yang sering menyebabkan telinga gatal itu karena infeksi jamur. Infeksi jamur, ada jamur di dalam di dalam liang telinganya ini. Memang kayak ada putih-putih, kayak kapas gitu lah.
itu bikin gatalnya minta ampun. Nah, itulah yang kadang-kadang orang sering ngorek kuping pakai cotton bud karena gatal katanya. Dan kemudian udah dikorek, pasti akan terjadi infeksi. Nah, kalau infeksi ada nyeri dia lagi. Jadi biasanya datang dengan nyeri awalnya. Udah 3 hari yang lalu dikorek, kok kemarin sakit sekali ya. Biasanya kalau udah infeksi karena jadi itu multi infeksi jadinya ya, awalnya karena jamur, kemudian dikorek, kemudian masuklah kuman, jadi infeksi karena kuman, jadi akhirnya bengkak di situ yang akhirnya sakit telinga. Kalau ditarik aja begini jadi sakit ya. Tandanya kalau infeksi telinga luar itu, kalau ditarik kupingnya ini sakit sekali. Atau ditekan yang bagian tulang rawan diarah ke lubang telinga itu kalau ditekan itu sakit, itu tanda infeksi pada yang telinga luarnya. Wi, pernah dapat kasus yang paling worst case-nya apa ya, Wi? Pernah kasus paling ya bisa dibilang sangat unik lah kasusnya gitu. Kalau unik mungkin enggak ya, artinya kalau unik mungkin enggak. Cuman kasus yang paling banyak itu ya memang dari bolongnya gendang telinga itu. Gendang Kalau telinganya yang udah rusak gitu. rusak, Ya yang Allah. pertama anak-anak dengan batuk pilek. Nah, jadi mana yang tadi itu Dan yang ada ini Dan, yang ada terus ini Dan. Nah, ada yang bagian anak, ada lagi Dan, coba lihat. Ada lagi gambar, ada yang bagian anaknya. Oh, enggak ada ya. Udah segitu aja. Bentar. Udah. Yang untuk anak Nggak ada kayaknya. terus nggak ada ya. Udah yang tadi aja yang ada tuba eustachius tadi itu. Oke. Yang tadi. Mana? Nah, jadi pada anak penghubung antara telinga dan tenggorok itu pada anak dia flat, pendek, salurannya diameternya lebih lebar dan datar. Nah, jadi infeksi pada hidung atau pada tenggorok itu akan mudah sekali masuk ke telinga. Nah, itu yang namanya radang pada telinga tengah. Oke. Nah, Terus? itu jadi kadang-kadang anak-anak tuh harus ini ya, kalau udah pecah dia bisa sembuh. Kalau gendang telinga pecah itu bisa sembuh. Oh, bisa recovery lagi ya? Seperti patah tulang. Hmm. Dia punya sifat penyembuhan sendiri. Jadi telinga juga begitu. Telinga kalau udah pecah itu, dia akan ini sendiri, berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi berusaha nanti akan tumbuh. Ya, tapi tidak boleh ada cairan. Jadi biasanya anak-anak yang datang ke kita itu kita atasi dulu infeksinya. Nanti kalau udah kering, obat tidak kita kasih lagi. Tapi harapannya tidak boleh basah. Artinya apa? Kalau udah pecah begitu, tidak boleh berenang. Kalau udah basah berarti kan mempersulit untuk penyembuhan, ya kan? Kita kalau luka di lutut pasti payah cegak enak, apalagi kalau basah. Nah, kalau basah pasti lambek cegaknya. Berarti itu pula kalau di gandang telinga. Kalau nyokari yang dan sifatnya infeksinya baru itu akan mudah-mudahan bisa nyatu lagi, gitu. Bisa sembuh sendiri. Dari yang bolong bisa sembuh lagi. Tapi Bagus lah. kayaknya kesadaran masyarakat tentang kesehatan telinga ini udah lumayan bagus sekarang ya, Wi. Kalau dulu zaman wa SD, aduh kawan wa yang telingonya bermasalah. Wise nak sejak masuk ke THT baru bisa enggak pakai cotton bud. Lah dokter juga masih juga pakai cotton bud itu. Itulah kadang-kadang ini kan, karena memang pengetahuan itu memang munculnya belakangan. Iya. Berarti dengan kawan-kawan mendengarkan Kiniko lah, mulailah hindarilah cotton bud itu. Biarkanlah kotoran telinga keluar dengan sendirinya gitu ya. Iya, betul. Ya.
Mungkin sudah ini ya, nanti kalau ada mungkin yang secara garis besar sudah di ini bahan sudah bisa di ini, mungkin ada pertanyaan lain atau apa? Oke, ini udah ada yang nanya nih di chat. Gratisnya akan keluar. Ya. Nanya Bu Dokter nih dari Rudi nih, gimana masalah telinga berdenging? Itu sebabnya apa? Bagaimana penyembuhannya dan sudah menahun? Terima kasih. Sudah menahun, ya. Jadi tentunya harus kita lihat dulu telinga berdenging ini kenapa, ya? Kotoran telinga yang menyumbat yang nempel ke gendang telinga itu bisa menyebabkan berdenging, ya. Jadi gendang telinga, boleh disebut MT aja kali ya. Gendang Apa tuh telinga itu MT? membran timpani. Oh, membran Membran timpani. timpani. Ya, jadi MT itu dia sangat mobile, ya sangat tipis dan dia ada getaran itu dia akan bergerak. Itulah yang fungsinya tadi untuk menghantarkan suara itu. Nah, jadi kalau ada yang nempel di MT itu, dia akan menyebabkan ada suara-suara yang akan dihantarkannya. Karena yang pertama itu yang diartikan berdenging bagi sebagian orang. Nah, tentu harus kita orang yang datang dengan keluhan telinga berdenging, itu harus kita lihat dulu. Oh, ini penyebabnya. Sesudah kita lakukan pembersihan di liang telinga, artinya udah bersih nih. Nggak ada lagi yang menghambat, tidak ada lagi yang menutup, tidak ada lagi masalah di liang telinganya. Kemudian masih berdenging, kemungkinan itu disebabkan karena sudah mulai ada kematian dari sel-sel di rumah siput itu yang namanya koklea itu tadi itu. Ya, ada kerusakan di situ. Nah, koklea itu terdiri dari sel-sel rambut yang jumlahnya miliaran. Jadi rumah siput itu dan dia kayak rumah siput kan. Iya. Di dalam rumah siput itu ada sel-sel rambut yang sangat halus yang fungsinya tadi itu untuk transmisi energi suara menjadi energi listrik gitu ya. Dan miliaran itu, bukan yang ini Dan, bukan yang ini Dan, yang ada rumah siputnya Dan. Nah ini yang kayak lingkarannya dia seperti lingkaran 3,5 lingkaran itu. Nah ini terdiri dari ratusan miliaran dari sel-sel rambut yang sangat halus. Nah kalau ada kematian itu namanya sel-sel rambut ya yang akan bergetar. Jadi kalau ada kematian dari beberapa sel rambut di situ, dia akan terjadi ketidakseimbangan dari suara yang dihantarkan. Nah, itulah yang kadang-kadang berdenging. Nah, kematian dari sel-sel rambut ini yang kadang-kadang bisa disebabkan karena trauma. Trauma itu misalnya suara bising yang keras yang terjadi dalam waktu yang lama. Nah, suara bising yang terjadi dalam waktu yang lama sangat keras seperti kalau kita kerja di bengkel, suara mesin gitu ya. Iya. Mesin itu suaranya keras, generator listrik itu kan keras itu. Kalau terjadi dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, itu akan menyebabkan kematian dari sel-sel rambut yang ada di koklea ini. Nah, jadi salah satunya ya awal-awalnya itu berdengung. Tapi kalau kematian selnya itu sudah banyak, tentu akan menyebabkan terjadinya transmisi listrik itu akan terganggu. Nah, itulah yang ada juga yang akhirnya akan terjadi penurunan fungsi pendengaran. Ini sel-sel rambut itu ini sel-sel saraf kan ya, Wi ya? bukan sel saraf. Bukan. Jadi dari rambut-rambut yang bergetar itu tadi yang terjadi potensial listrik itu nanti akan disalurkan ke saraf lagi. Nah, Oh. energi listrik nanti akan disalurkan lagi ke sarafnya, baru saraf itu ya. Bukan saraf itu ya. Iya. Bukan saraf itu. Itu mekanisme terjadinya suara itu baru suara. Nanti listrik yang dihasilkan baru akan disampaikan ke cochlea nerve ini nih. Oh, I see. Ini masih banyak pertanyaan yang lain. Oke deh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Oke. Yopi Arliansah nanya Bu Dokter, apa itu selective hearing? Apakah merupakan penyakit THT? Selective hearing
Selective hearing. Mm-mm. Boleh Yopi kalau mau Oh, bicara maksudnya apa ya selective hearing ini ya? kira-kira apa ya? Mm-mm. Kira-kira apa itu selective hearing? Silakan Yopi kalau masih di situ di unmute Ya, aja. terima kasih dan Mm-mm. terima kasih dan jadi Hmm. gini Bu, Wi. Mm-mm. Seperti itu kurang lebih kita orang tuh mendengar hanya yang ingin dengar. Misalnya kasusnya di tengah keramaian, dia kan Mm-mm. terus kita ngobrol dengan orang, maka dia Mm-mm. bisa fokuskan obrolan itu hanya pada obrolan dengan orang tadi. Yang keributan di sekelilingnya tuh hilang, tidak diabaikan. Iya. Tapi ada beberapa kasus bahwa ternyata itu jadi terlalu parah sehingga bahkan dengan orang yang misalnya lagi ngobrol pun dia hanya ingin mendengarkan, hanya bisa sanggup mendengarkan tema-tema tertentu atau apa-apa tertentu lah gitu. Jadi tidak Oke. full. Jadi Ya, ya, konsepnya ya, seperti ya. itu gitu. Oke, 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 oke. Oke, mungkin bisa dijawab ya. Ya, Jadi, siap. suara yang kita tangkap itu berbeda-beda frekuensinya. Seperti kita ngomong sekarang ini frekuensinya kita bicara di frekuensi 500 ya. Sedangkan suara yang masuk ke telinga kita itu macam-macam frekuensinya. Ada yang nada tinggi, ada yang nada rendah. Mulai dari 200 sampai 4000 ya. 4000 itu artinya suara bis, ada yang suara kayak uya-uya, uya-uya tahu ya? Uya-uya itu frekuensinya tinggi. Nah, kita bicara ini di frekuensi 500, ya kan? Tentunya eh, apakah kalau kita bicara tentu di frekuensi 500. Nah, bisa saja. Jadi di kokhlea tadi itu, kokhlea itu, kokhlea itu bukan, jadi kokhlea itu terdiri dari sel-sel rambut yang kalau dibuka secara ininya lingkaran yang 3,5 itu, dia itu terdiri dari sel rambut yang di bagian pangkalnya itu terdiri dari nada tinggi, ya, mulai dari 4000, 1000, 2000, 1000, 500, 250, ya. Jadi kokhlea itu yang sel-sel rambut itu kalau dibentangkan secara ini ya, kalau dibuka lingkaran itu, jadi sel rambut itu akan menempati frekuensi-frekuensi yang berbeda. Nah, dengan kasus yang seperti ini, bisa saja kerusakan dari sel rambut yang berada di frekuensi nada yang berapa, gitu. Ini Misalnya, Yopi bukan pertanyaan supranatural ya, Yop? enggak, ini bisa dijelaskan. Bisa Bisa dijelasin ya? dijelaskan, bisa dijelaskan. Ini Hmm. bisa dijelaskan. Jadi, kan tadi bicaranya tentang kematian dari sel-sel rambut ya. Iya. Jadi, kalau kematian sel rambutnya di frekuensi, dia nggak akan bisa dengar kita ngomong ini. Tapi kalau misalnya di frekuensi yang rusak itu di 4000 di suara nada tinggi, ya dia nggak bisa dengar yang nada tinggi, tapi dia bisa ngomong gitu. Kira-kira dapat poinnya Yopi? Masuk akal sih, logikanya dapet. Yopi gimana, Yop? Bisa. Kira-kira jadi gitu, selektifnya begitu. Jadi tergantung dari kematian kematian sel rambut itu di Sel. frekuensi mana. Nah, terus Hmm. satu lagi, biasanya eh, suara yang intensitas suara yang sangat tinggi yang seperti suara tembakan itu tadi itu ya, Mm-mm. itu yang akan dimatikannya sel-sel rambut di frekuensi tinggi. Jadi langsung mati itu. Nanti kalau suara-suara tinggi dia nggak bisa dengar. Tapi sel mati Nah, tadi bisa recovery nggak, Wi? kalau yang suara yang lebih dari 145 desibel itu nggak akan bisa. Ya seperti tembakan itulah, itu nggak bisa balik lagi. Oh, I see. Kecuali, kecuali ya artinya kadang-kadang kalau dia dilakukan rutin, secara ini rutin, jadi kalau sekali aja mungkin dia akan bisa balik ya. Sekali dia bisa balik. Tapi kalau tentara ini kan biasanya rutin melakukan latihan. Nah, Mm-mm. itu biasanya di umur umur 40
gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, Jadi memang selektif di situ. Jadi karena frekuensi bicara kita, frekuensi itu bermacam-macam. Nada tinggi, nada rendah, nah gitu. Oke, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Oke, oke. lanjut Bu. Ada lagi pertanyaan? Ini pertanyaan yang sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Bagaimana dengan pemakaian earphone dalam jangka panjang? Atau ada nggak cara pemakaian earphone yang lebih sehat? Ini pertanyaan dari Andi Redmancaniago. Pemakaian earphone ini kalau apa namanya nada suara yang dipakai tidak keras, artinya kan ada itu intensitas yang ini kan di dalam HP itu kan. HP itu kan Anda sudah melewati ambang nada dengar, gitu ya kan. Nah, kalau kita artinya secara normal saja, artinya tidak terlalu keras, itu tidak akan masalah ya kan. Tapi yang jelas tidak ada yang lebih bagus kalau kita mendengarkan suara itu dari udara, dihantarkan oleh udara. Earphone itu dia menghantarkan suara itu langsung ke tulang. Nah, jadi dengan dihantarkan oleh udara itu nanti akan ada proses mekanisme penghantaran suara yang diperkuat. Yang pertama, earphone itu mengganggu ya, artinya kadang-kadang ada yang lecet kan. Nah, yang kedua, tidak ada yang lebih bagus olah itu dihasilkan oleh udara. Karena hantaran yang dari earphone itu langsung ke tulang. Begitu. Jadi kalau pemakaian suaranya terlalu besar, suaranya keras, pasti menyebabkan kematian dari sel rambut tadi. Ya, sel rambut akan rusak. Yang kedua, yang ketiga, kotoran yang seharusnya harus keluar itu nggak bisa keluar. Sudah banyak dilakukan kepada orang-orang yang menggunakan earphone dalam nada tinggi, suaranya keras, itu beberapa tahun kemudian dia akan menyebabkan kerusakan dari pendengarannya. Ya itu tadi, ujung-ujungnya kematian dari sel rambut itu. Oke, lanjut. Ferly Norman, IB, boleh lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya? Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Desi Jangnis. Ya. Kalau bersihkan kotoran telinga buat anak-anak, berapa kali dalam setahun ke dokter THT? Seperti itu. Ya, silakan. Oke. Prinsipnya tadi kotoran itu keluar sendiri. Ya. Tapi kalau tidak keluar, tentu ada perlu tindakan. Biasanya kita cukup untuk mengeluarkan kotoran pada telinga anak-anak yang keras itu ya, biasanya 6 bulan. Karena pembentukannya itu yang akhirnya makin menjadi keras itu ya 6 bulan. Ya, tapi itu ditujukan kepada memang yang tipe kotorannya itu keras, tidak bisa dikeluarkan gitu ya. Tentu harus ada perlu petugas atau dokter yang harus membantu untuk mengeluarkannya. Gitu. Biasanya per 6 bulan ya. Biasanya per 6 bulan itu. Berarti kalau ada keluhan saja ya, dokter? Iya. Malah aja anak sampai umur 21 nggak pernah dibersihkan telinga anak. Ya. 21 mana ada pernah dibersihkan telinganya. Oke. Sip. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, apa penyebab sakit telinga yang muncul serasanya sangat nyeri dan bisa sampai berhari-hari? Ya. Itu jadi kalau kita di pesawat atau kita berada di perjalanan yang dari ketinggian rendah perbedaan tekanan ya, dari daerah tinggi ke rendah itu kan biasanya dari perbedaan tekanan. Begitu juga yang dengan di pesawat. Jadi itu namanya barotrauma. Jadi
barotrauma ini bisa dihindari dengan kita menelan. Jadi istilahnya ke tengah dengan di telinga luar. Nah, yang dibatasi oleh gendang telinga itu tadi. Karena ada perbedaan tekanan, kita harus menelan. Jadi udara yang meningkat di telinga tengah itu harus kita keluarkan lewat dari saluran yang menghubungkan dari telinga ke tenggorok itu tadi. Nah, dengan cara membukanya itu dengan cara menelan atau menguap. Ya, apa namanya? Jadi usahakanlah kanan itu kita menelan atau menguap sehingga perbedaan tekanan yang berada waktu kita di pesawat itu akan dikurangi. Itu karena perbedaan tekanan aja. Jadi kalau kita menelan, saluran yang berada di penghubung itu akan terbuka dia. Jadi udara akan kita keluarkan ke sana. Ya. Jadi tidak tidak di falsafah ya namanya. Ada juga yang pencet hidung, mulut ditutup, kemudian gitu. Jangan, itu resiko bisa pecah gendang telinganya. Mungkin itu sebabnya ya, dokter, ada pramugari memberikan dulu permen ya sebelum. Permen. Ya. Iya, itu gunanya. Jadi kalau ini dulu kita masukin terus bawa pulang gitu ya. Jadi itu tujuannya. Pada saat biasanya perbedaan tekanan itu kan pada saat naik, take off atau mau turun. Nah, jadi pada saat itu kita lakukan ini ngumutnya itu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya Oke. dari siapa nih? West Next Go. Ada teman yang mengalami masalah pendengaran setelah kena stroke. Bagaimana mekanisme dan bagaimana pemulihannya seperti itu? Pendengarannya bermasalah Setelah terkena stroke. Terkena stroke. Jadi mungkin harus kita tahu dulu stroke yang dikenai itu mengenai otak yang sebelah mana. Nah, gitu. Jadi kalau proses pendengaran berada di sebelah sini. Jadi kalau otak kita ini kan besar nih, ya. Kalau untuk pendengaran di sebelah sini dia. Jadi kalau kena stroke-nya, area stroke itu kan tersumbat aliran darah ke otak yang dipersarafinya, ya akan bermasalah di tempat sebelah sini. Biasanya kan kalau sebelah ini di bagian sebelah kanan ini yang kena di tangan dan kaki kiri, ya kan. Kalau di sebelah otak yang tersumbat, pembuluh darah yang tersumbat memperdarahi otak yang di sebelah kiri, parietal kiri, bagian kiri ini yang rusak, yang dikenai yang sebelah kanan. Nah, kalau untuk di telinga, otaknya di sebelah sini nih, di temporal namanya. Nah, bisa jadi begitu ya. Jadi pembuluh darah tersumbat mengenai bagian otak yang memperdarahi pendengaran. Nah, gitu. Bisa jadi begitu. Oke, berarti kemungkinan besar itu bukan permasalahan di telinganya ya. Jadi ada lagi begini. Jadi itu kalau otak sentral kan di sini, ya kan? Ada lagi namanya otak di bagian pinggir. Nah, kalau otak di bagian pinggir artinya bukan otak yang sebelah sini ya. Dia mengenai yang sudah. Jadi bagian otak itu kan ada begini, kemudian ada lagi yang begini gitu ya. Nah, ada istilahnya sudden deafness. Itu stroke pada telinga. Mungkin itu maksudnya kali itu. Mungkin itu kali ya pertanyaannya, stroke pada telinga. Ada penyakit yang namanya sudden deafness. Itu memang pembuluh darah yang tersumbat itu darah jadi di anatomi telinga yang bagian dalam itu ada rumah siput, ada kanalis semicircularis. Nah, kadang-kadang ada yang di situ yang tersumbatnya, ada pembuluh darah di situ.
Ada yang namanya sudden deafness, itu boleh dibilang itu stroke pada pendengaran. Ada lagi itu yang penyakitnya. Oke, berarti complicated ini ya. Istilahnya Iya. harus Tapi memang Oh, di masyarakat itu ada namanya tuli mendadak ya. Itu iya. kasus ini memang sudah mulai dikenal. Nah, ini biasanya eh, terapinya ada lagi tuh. Pokoknya kalau kehilangan pendengaran mendadak secara tiba-tiba dari 3 hari, cuman baru 3 hari, nah itu biasanya langsung aja ke dokter. Biasanya penanganannya makin cepat juga, lebih akan ada perbaikan lebih cepat juga. Oke, oke, dok. Oh ya, pertanyaan selanjutnya dari Lola. Bertambahnya umur, kemampuan indera pendengaran juga berkurang. Apakah ada usaha preventif yang dapat dilakukan untuk memperlambat penurunan kemampuan ini? Ya, silakan. Ya, jadi kita kembali lagi eh, eh, ke sel-sel rambut tadi itu, ya, sel-sel rambut yang di koklea itu, yang di bagian telinga dalam itu, kematian kematian sel-sel itu juga tidak akan bisa dicegah, ya kan? Karena kematian itu juga prosesnya karena umur gitu ya, karena antioksidan yang berada di luar gitu ya, karena juga usia tua itu akan menyebabkan kematian mempercepat kematian dari sel-sel rambut tadi itu. Jadi kalau artinya itu eh, eh, suatu sebenarnya ya, dengan segala macam risiko yang harus kita hadapi di organ tubuh, ginjal, jantung, otak, ya, organ-organ yang tubuh kita ini memang suatu keniscayaan akan menurunkan fungsi organ gitu ya kan. Nah, mungkin cara memperlambat atau menghindari atau tidak, biar jangan mempercepat terjadinya kematian. Pola hidup, pola tidurnya, jadi asupan makanan, jadi pola kebiasaan, jadi begadang atau apa, pola makannya juga itu akan mempercepat terjadinya kematian dari sel-sel itu. Dan semua sel-sel organ kita itu dimatikan dari tubuh kita ini bisa dicegah dengan seimbang, ya, makan seimbang, istirahatnya seimbang, pekerjaannya seimbang, olahraganya seimbang. Jadi di segmen kesehatan selanjutnya mungkin kita akan bicara tentang pola menghindari menghindari penuaan dini gitu ya. Mungkin ada unik Ya, di. ada. Ya. Ah ya, jadi itulah. Jadi memang harus dijaga, pola pola hidup kita itu harus dijaga. Ya, ini ada pertanyaan dari Santi, apakah ada makanan vitamin khusus gitu, dokter? Vitamin khusus Ya, ada untuk pendengaran ini yang bagus di usia lanjut, tidak ada ya? Bagaimana? nggak ada. Jadi tidak ada yang lebih bagus dari makan buah-buahan dan sayuran. Nah, apa? Vitamin-vitamin yang dijual di pasaran yang dengan segala macam merek dagang itu, dia itu kimiawi, ya, kimiawi yang walaupun sebenarnya dia obat, tapi dia kimiawi. Jadi tidak ada yang lebih bagus kalau kita konsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, gitu. Nggak ada yang sebagus organik. Organik, makanan dan buah-buahan yang ada di sekitar kita. Ya, Begitu. oke. Ya, berarti kembali lagi ke ini ya, pola hidup ya. Ya, Nature, ya, pola oke. hidup. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan dokter, apa penyebab pendengaran terhambat? Kayak ada yang nutupin telinga ketika bangun tidur. Misalnya kalau tidurnya hadap kanan, pendengaran kanan terasa terhambat. Kayak ada yang nutupin gitu, dok. Ya, seperti itu. Gitu ya.
Itu gimana ya menjawabnya ya? Kalau miring ke kanan dia nanti tersumbat di kanan. Ya, betul. Seperti itu. Atau dari Oh, begini ya. Jadi mungkin ya. mungkin ya. Apakah ada kotorannya di situ? Yang jelas yang kalau tersumbat pendengaran telinganya tersumbat akan menyebabkan aliran suara yang akan masuk pasti akan tersumbat. Apakah dengan miring ke kanan atau miring ke kiri ada kotoran di situ ya akhirnya numpuk di situ apa begitu? Kalau logikanya begitu ya. Ya. Karena kalau secara ini aja miring ke kanan kemudian tersumbat nggak mungkin ya kan? Nah, Ya. kecuali ada yang menyumbat. Mungkin kotoran aja. Ya, ini mungkin sebaiknya diperiksa ini, Dok, ya. Iya, sebaiknya diperiksa. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Redman. Dalam kasus berenang, kadang telinga kita kemasukan air. Bagaimana cara yang benar mengeluarkannya? Oke, jadi Seperti itu. kalau jadi nggak mesti berenang ya, kadang-kadang kita mandi juga masuk air gitu kan. Ya. Jadi udara. Jadi terbentuk oleh ya kan. Kalau air ya cukup kita letusin ya kan biasanya kan seperti yang kalau gelembung udara kalau dimasukin air pecah dia. Tapi ada juga itu kalau itu udah selesai tuh yang kayak kalau dikeluarin lagi kayak panas gitu ya kan. Nah normalnya begitu. Tapi ada juga yang sudah dimasukin air kok nggak keluar ya berarti itu air yang masuk itu terperangkap oleh kotoran. Jadi balik lagi harus dikeluarkan nah, gitu. Tapi keluarkannya di ini ya di dokter ya, jangan korek-korek, resikonya besar. Diirigasi ya, dokter ya. Seperti itu. Iya, dengan segala macam cara itu. Oke. Kalau dokter pasti dengan apa fasilitas yang ada dengan keadaan pasien nanti pemilihan alat itu macam-macam. Ya. Oke. Nah, ini ada tadi yang dokter sudah singgung tentang kebiasaan ditekan dan mulut ditutup maka keluar udara lewat telinga. Apakah itu aman? Tidak di perbedaan tekanan tadi kan, atau apalah yang dimakan atau menguap. Nanti apa? Risikonya pecah. Ya. Gendang telinga kita pecah. Ya. Oke, ya. Sangat ini ya, risiko tinggi ya. Risiko tinggi. Kemudian ini dari Dokter Irham. Sel rambut telinga perlu dicukur gak Bu dokter? Ini di dalam tulang, God. Bisa God. Oke, ya. Intermezzonya ya. Oke, kemudian ini sudah selesai untuk. Record dulu pertanyaannya tuh malah lanjutannya. Keriting kalau rambutnya keriting Mbak aja ya loh. Selanjutnya Batam dari Mardias, gimana dampak penggunaan ear oil yang dijual bebas untuk membersihkan telinga? Ear oil yang dijual bebas untuk membersihkan telinga. Dampaknya. Oh, yang tadi itu ya, yang tadi ditanya sama Alfiandi ya. Ya, sepertinya. Udah tunjukin merek dagangnya, karboglycerin atau Forumen. Tapi harus dipastikan apakah memang ada kotoran. Kalau tidak ada kotoran ngapain? Jadi untuk memastikan itu tentu harus dilihat dulu apa memang ada kotoran atau enggak. Karena kalau nggak ada kotoran percuma ya kan? Ya, betul. Ya. Ya, jadi harus dipastikan dulu, baru kita kasih obat itu. Kalau tidak ada yang ada kotoran, ngapain juga dikasih obat itu? Malah jangan-jangan ada yang lain. Nah, gitu. Ya, jadi jangan ikut-ikutan, jangan ikut latah jangan ya. Ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan. Jadi ada juga itu, sebenarnya obat-obat itu kan tidak boleh dijual bebas. Cuman kadang-kadang padahal di dalam obat itu kan ada tulisannya K itu ya kan. Cuman kadang masyarakat kita ini tidak peduli.
Kan kadang-kadang juga orang apotek jual itu, padahal kalau ada tulisan K itu artinya obat keras itu. Tidak boleh diperjualbelikan. Tapi ya buktinya di masyarakat memang bisa juga, kan? Mereka beli aja dan orang obat juga harus jual gitu ya kan. Oke, ya. Mm-mm. Yang simbol yang merah itu ya. Ya, itu obat Oke. keras itu. Kalau obat Oke. keras sebaiknya jangan digunakan. Oke. Ya, terakhir ini udah mau 21.30. Mungkin dari yang hadir bisa open mic, bukan di chat lagi. Mungkin terakhir silakan. Ada yang mau bertanya? Dokter Irham mungkin mau bertanya open mic, silahkan loh. Ya. Ayo, Pak Ilham tuh. Ibu asli Lewi malam pulang Lewi. Iya, Ogut masih di jalan ya? Kok Donat sampai ke barber boleh sama di cipu situ. sama Tanya, Bu cipu rambut Dokter. telingo. Bu Dokter tanya. Apa Ogut apa yang mau tanya? Iko penyakit si Dendi dulu telingo suka beraya tuh. Ah itu Mas. Nanti podcast berikutnya dengan Irham itu podcastnya offline Yowi di kanti Iya. di Heeh. Jakarta. Emang udah kita jadwalkan kalau Ogut ini kan idola emak-emak ya kan? Iya. Ya, Ogut namanya. Dokter selebritis. Ya, Gut, nanti jadwalkan ya, Gut. Kita di Rumah Sakit Bunda kita podcast di salah satu ruangannya kan lumayan itu. Mantap. Ya. Baik. Iko makin banyak giliran dokter mah Den. Anak SMA 1 kok banyak dokter mah. Ya, Ogut didahulukan lah. Itu Ogut ini spesial tuh. Spesial. Didahulukan. Baik, kawan-kawan Sadonyo, ini podcast pertama kita di tahun 2024, luar biasa atensinya, pertanyaannya juga sangat banyak sekali dan teman-teman masih setia mendengarkan podcast kita. Insya Allah nih kalau rekamannya bagus kita akan juga sebarkan di Instagram dan YouTube sehingga teman-teman yang tidak bisa hadir malam ini bisa mendengarkan ulang di siaran di YouTube dan Instagram. Dr. Wiwi, Dr. Erwi Saswita, terima kasih banyak atas sharingnya, luar biasa sampai suaranya sampai serak begitu ya. Mantap jiwa dan teman-teman atensinya juga alhamdulillahirabbil alamin, semoga ini terus berlanjut, teman-teman semuanya bisa mendapatkan kesempatan juga untuk ikut podcast IA Semansa 93. Baik teman-teman, tadi Wak buka aja pantun, kini waktu itu aja pantun Lewi. Ayo. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Ye, mantap. Amin. Matahari sanjo lah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Yang masih mau ngobrol silahkan, pengen ngobrol-ngobrol atau mau konsultasi dengan Wiwi juga silahkan. Tapi mungkin bukan di sini ya. Boleh Wiwi nanti bisa membuka ini ya saluran konsultasi ya Wiwi ya. Di Japri aja Dr. Erwi Saswita. Ya jangan lupa ya. Jadi untuk tunggu dulu. Tolong pertanyaan terakhir Den. Terakhir. Apa tuh? Kalau misalnya karate gitu ya. Itu kena pukul penggal telinga ini, pertolongan pertamanya apa ya? Bawa ke Dokter Erwi. Jauh woi. Dari Depok ke Padang jauh lah Mawi. Ya udah bawa ke dokter THT di sana. Jadi prinsipnya ini pertolongan pertama kita kan nggak paling kan cuma dokter biasa gitu kan. Pertolongan pertama kita kalau dari sisi latihan gitu. Jadi pertamanya apakah kasih kalau benjol kan kasih es gitu kan. Kalau ini enggak, jadi gini. Jadi kalau kena pukul di telinga biasanya pecah genang telinganya. Ya, biasanya pecah. Kalau keluar darah tentu harus dibersihkan. Kalau bersihkan tentu harus ke dokter ya. Tapi kalau tidak ada keluhan, cuman ada keluhan pendengarannya berkurang atau pendengarannya berdengung, biasanya itu udah pecah.
Ya, selagi tidak berair, ya, selagi tidak berdarah, biarkan saja. Kemungkinan itu pecah dan kalau bagus dalam 1 bulan dia akan sembuh sendiri. Ya, asalkan tidak berair ya, asalkan tidak masuk air, asalkan tidak batuk pilek, kemungkinan besar akan semua usia-usia muda, anak-anak itu biasanya bisa sembuh sendiri. Ada penyembuhan, nanti ada lagi cara. Gitu. Berarti lebih bahaya bunyi ya daripada ini ya, daripada kena pukulan luar gitu ya. Lebih So, bahaya bunyi, bunyi. iya, mana lebih bahaya ini resiko? Kemarin pengalaman tadi anak tetangga ada mercon apa kembang api meledak di sini langsung. Oh ya, itu tadi mercon, bom, tembakan itu akan langsung menyebabkan kematian dari sel-sel itu. Kematiannya tidak akan menyebabkan balik lagi. Nah itu pakak lah itu pakak. Biasanya alat bantu dengar lagi. Terima Gitu. kasih Bu Dokter. Jadi kalau cuman pecah itu biasanya sembuh sendiri. Landi, japri saya Andi. Waktu itu ya cara Andi. Cocok. Makasih kawan-kawan, izin untuk stop acara Kaliko. Kita ketemu lagi di podcast bulan depan. Sampai jumpa, mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum. Terima kasih, Dendi. Terima kasih. Terima kasih, Dendi.